Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak tetap semangat ya. Mari kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang cara mudah menemukan ide pokok paragraf. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Selamat mengikuti. Sekarang kita masuk kepada pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian wacana yang ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih, atau kata lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf adalah merupakan satuan ide atau gagasan yang apabila dirangkai dengan ide atau gagasan yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf adalah kelompok kalimat yang merupakan bagian langsung dari sebuah karangan, terdiri dari satu pikiran utama yang dikembangkan dalam beberapa pikiran penjelas yang tersusun secara sistematis dan logis. Sekarang kita masuk kepada pengertian tentang ide pokok. Pengertian ide pokok sebuah bacaan. 1. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. 2. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nomor 3. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok bacaan. 1. Sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 2. Dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. 3. Memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Cara menemukan ide pokok bacaan secara umum. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. 4. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Kesimpulannya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di ABC. A awal, B belakang atau akhir, C campuran. Itu beberapa pengertian tentang paragraf dan ide pokok. Sekarang kita masuk kepada ciri khusus
ya, yang akan memudahkan anak-anak di dalam menentukan keadaan ide pokok itu berada di mana, ya. Di sini ada ciri khususnya. Yang pertama, ciri khusus ide pokok bila ada di awal paragraf. Nah, anak-anak mesti fokus pada kalimat kedua. Jika pada kalimat kedua ada kata kunci atau kata yang penting yang diulang dari kalimat utama. Yang kedua, jika pada kalimat kedua ada kata rujukan. Itu, ini, tadi, demikian, begitu, di situ, di sini, di sana, ke situ, ke sini, ke sana, di atas, dan lain sebagainya. Jika di kalimat kedua ada kata ganti orang, mereka, ia, dia, nya, nah itu adalah ciri-ciri khusus keberadaan ide pokok berada di awal paragraf. Sekarang nomor 2, ciri khusus ide pokok bila ada di akhir paragraf. Tandanya, anak-anak harus fokus di kalimat paling belakang atau kalimat terakhir, ya. Bila mana di kalimat paling belakang terdapat simpulan yang ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan, dan sebagainya. Nah, kata-kata ini menjadikan ciri khusus keberadaan ide pokok berada di akhir paragraf. Nah, Pak Kos sampaikan lagi beberapa kata konjungsi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke nomor 3, ciri khusus ide pokok campuran. Bila di kalimat kedua dan paling belakang terdapat ciri-ciri ide pokok di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi bila mana keduanya ada tanda, ada cirinya, maka itu adalah ide pokok campuran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk kepada contoh-contohnya. Ya. Yang pertama, contoh ide pokok yang berada di awal paragraf. Di sini ada sebuah bacaan. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, di sini kita mendapati kata-kata penting, yaitu uji atau diuji. Nah, di sini kata-kata diuji diulang di kalimat kedua, ya. Akan diuji, maka di kalimat kedua pun ada kata-kata maka dia akan diuji. Nah, kemudian kita lihat pada kalimat keduanya, yaitu ada kata ganti orang. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia. Nah, di situ ada kata ganti orang, ya. Maka kesimpulannya, kalimat utamanya adalah seseorang diuji dengan apa yang ia miliki. Yang menjadi ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang, atau bisa juga dengan kata-kata ujian untuk seorang manusia. Jadi mudah kan ketika kita akan menentukan keberadaan ide pokok. Di sini contoh yang pertama ada kata ganti orang
di kalimat kedua. Kemudian kata kunci yang diulang, ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu contoh ide pokok berada di akhir paragraf. Kita lihat kalimatnya. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi saleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabahi. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, kita perhatikan pada contoh bacaan di sini, ya. Dari awal kita tidak mendapati kata-kata kunci, atau kemudian kita lihat pada kalimat terakhir atau kalimat paling belakang ada kata-kata jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Di situ ada kata simpulan dengan kata konjungsi jadi. Maka otomatis kita mendapati bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat terakhir. Ya, kalimat utamanya adalah jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Maka otomatis ketika kita mendapati ciri-ciri tersebut bahwa kalimat utamanya ada di akhir, maka ide pokoknya pun kita bisa menentukan. Apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah hati-hati mendoakan anak. Nah, mudah kan ya sekarang? Jadi bila mana ada kata jadi, itu menandakan bahwa ide pokok berada di akhir paragraf. Sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu contoh ide pokok campuran atau berada di awal dan di akhir paragraf. Ya. Ada sebuah bacaan. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, di sini kita lihat bahwa kalimat utamanya berada di awal. Ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Tapi setelah kita melihat ke kalimat yang kedua, di sana tidak ada petunjuk ciri-ciri bahwa itu ide pokok berada di awal, ya. Namun kita lihat di akhir kalimat ada kata-kata simpulan dengan kata penghubung jadi, maka otomatis di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bacaan ini adalah ide pokok campuran. Ya, kalimat utamanya adalah pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan karakter. Maka ide pokoknya pendidikan karakter paling utama atau pendidikan karakter diutamakan. Ya. Jadi setelah kita tahu ciri-ciri khusus dari keberadaan ide pokok, maka itu akan memudahkan anak-anak bila mendapati soal-soal yang berhubungan dengan ide pokok. Mudah-mudahan dari penjelasan ini
anak-anak bisa mengerti dan untuk selanjutnya dapat memahami. Sekian pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.